Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kak, silakan. Mau duduk sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Di sini aja, Pak. Oke, baik. Silakan duduk, Kak. Iya, terima kasih. Saya izin duduk ya. Relax saja, jangan usah tegang-tegang. Gimana kabarnya ini Kak Sani? Alhamdulillah baik. Oh ya, dengar-dengar lagi liburan semester nih ya? Betul. Oke, gimana liburannya? Cukup baik. Cukup baik itu kayak cukup baik tertekan gitu ya? Enggak, menyenangkan kok, menyenangkan. Menyenangkan. Kuliah di mana nih kok boleh tahu? Di Poltekkes Bandung. Poltekkes Bandung. Oke, berarti sekarang mau ke semester 2 ya? Iya, betul. Di kampus ini cuman kuliah aja apa ikut organisasi? Ikut organisasi, kebetulan kemarin baru kaderisasi. Hima. Oh, baru daftar. Apa Udah gimana? selesai kaderisasi, tinggal pengumuman aja. Berarti belum. Kapan nih perkiraan pengumumannya? Januari kayaknya. Januari, lama banget ya. Iya, lama banget. Terus waktu masuk kuliah nih kapan? Tanggal 5 nanti. 5 Januari. Tanggal 5. Dengar-dengar mau ke Semarang nih, betul? Betul. Ketemu aja. Mau ngapain di Semarang? Berkunjung ke rumah saudara. Oh. Sekalian pulang ke Bandung. Oh, berarti habis dari Semarang habis itu langsung balik ke Bandung. Iya, betul. Langsung kuliah lagi ya? Iya dong, bertemu laprak lagi. Oh, laprak. Gimana keseruannya kuliahnya? Menyenangkan apa kayak udah mulai stres nih? Stres banget, bukan mulai lagi udah stres. Oh, stres itu Betul. stresnya gara-gara apa nih? Ya karena tugasnya numpuk banget. Numpuk ya. Oh, oke oke. Mungkin kehadirannya Kak Sani bukan hanya menemui saya dong. Pasti adakah hal lain yang ingin Kak Sani ceritakan? Apakah betul? Betul. Ya, di sini izinkan saya mengonfirmasi bahwa saya sebagai konselor hanya untuk fasilitator. Semua permasalahan Kak Sani selesai itu urusannya Kak Sani sendiri ya, kalau bisa dipahami. Siap bisa Mbak. Dan untuk waktu saya cuma ada waktu 15 sampai 20 menit. Apakah Kak Sani ini bersedia atau ingin schedule lagi nih? Bersedia. Bersedia ya? Iya. Oke, baik. Jadi kan Kak Sani bercerita bahwa ada sesuatu ya, mungkin bisa diceritakan? Sesuatu ini tuh saya tuh ngerasa ada kendala gitu pas masuk kuliahnya karena ada apa sih, ada transformasi dari SMA ke kuliah kan itu beda banget, dan juga kita juga harus adaptasi lagi gitu dari teman-teman, lingkungan, juga gaya belajarnya tuh beda jauh banget dari sama SMA. Jadi kayak itulah kendala terbesarnya, apalagi saat-saat ini kan ya khususnya. Terus apa yang kamu inginkan untuk saat ini? Keinginan saya sih lebih baik lagi sih di semester depannya dalam hal akademik maupun pengembangan diri saya di luar akademik. Lalu bagaimana kamu memandang dirimu sendiri terhadap permasalahan yang sedang kamu alami? Maksudnya gimana itu Mbak? Kan tadi Kak Sani bercerita bahwa beradaptasi kepada lingkungan baru. Ya. Itu kayak gimana? Jadi diri saya tuh sebenarnya adaptasinya nggak jauh ya dari SMA, cuman karena gaya belajar dan lain sebagainya tuh sedikit berbeda gitu, jadi ngerasa kaget gitu diri gitu, kayak oh ternyata di SMA kayak gini, di kuliah kayak gini, beda banget. Jadi kayak bukan lemah ya jatuhnya, lebih ke kaget aja, shock culture. Oh, shock culture. Iya, shock culture. Di SMA kayak Evan santai Iya, gitu ya, di betul. kuliah benar-benar menantang gitu ya. Bener gitu ya. Oke, lalu menurutmu tadi kan Kak Nani bercerita bahwa perpindahan dari SMA ke kuliah nih itu
faktor lingkungan apa yang mempengaruhi di dirimu? Faktor lingkungannya tuh dalam aspek apa dulu Mbak? Mungkin belajarnya atau temannya atau lingkungannya. Lebih ke belajar sih. Kalau misalnya pertemanan sosial mah biasa aja gitu, tapi kalau misalnya belajar bener-bener kalau di SMA kan karena kita guru menerangkan dari nol sampai kita bisa, sedangkan di kuliah ini mah kita harus belajar sendiri gitu. Jadi otomatis kita harus lebih ekstra belajar, apalagi saya mengambil jurusan ITEK kan, dan itu tuh matkul-matkulnya tuh cukup sulit, jadi saya harus berusaha lebih keras lagi untuk memaksimalkan mengejar apa yang saya nggak bisa gitu. Apalagi kan ini jurusannya tuh dimana ada anak SMK yang emang sebelumnya jurusannya tuh ada gitu. Misalkan saya jurusan farmasi kebetulan, jadi misalnya ada anak SMK jurusan farmasi, jadi saya harus bisa menyesuaikan mengejar mereka yang udah mengerti dasar-dasar dari si jurusan yang saya ambil ini. Oke, lalu dari keinginanmu tadi kan apa ya, ingin mendalami apa ya, kayak memperbaiki nilai lah ya, dari semester yang lalu, yang dari semester 1 yang akan datang mau ke semester 2. Lalu apa yang ingin kamu capai dalam keinginanmu itu? Tentunya impact yang lebih baik lah, itu udah bukan rahasia umum lagi. Terus juga karena saya dapat bocoran dari cutting gitu, kalau next semester udah pasti naik tingkat kesulitan, jadi kayak saya pengen saya tuh lebih bisa beradaptasi lagi, lebih lagi, lebih gampang lagi menerima bahwa oh gini cara sistem belajarnya di sini tuh kayak gini, kejar-kejarannya tuh kayak gini. Terus saya nggak usah lah kayak ngerasa struggle lagi gitu di jurusan sendiri. Lalu untuk upaya apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai keinginanmu? Belajar dengan giat sih, itu mengikuti ke perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas-tugas kuliah juga. Saya udah apa ya, selain di kuliah gitu fokus di kuliah, saya juga coba-coba untuk ikut event-event yang bisa mengembangin diri saya gitu. Jadi kayak bukan fokus di kuliah aja, tapi juga di perkembangan diri saya sendiri juga saya memfokuskan itu. Juga apa sih namanya, selama perkuliahan ini juga saya karena bareng dengan teman-teman, jadi kayak ya udah di bawah Evan aja gitu. Belajar perkembangannya. Oke, untuk belajarnya ini cuman sehari dikasih batas 2-3 jam apa gimana? Tergantung, karena kan ada laprak dan jurnal kan, jadi kayak prioritasin dulu tugas, baru kita belajar untuk hari esok gitu. Jadi setelah ngerjain tugas itu Berarti ngerjain tugasnya dulu baru selanjutnya belajar selanjutnya. Berapa hari kamu melakukannya? Sehari? Oh, setiap hari? Ya. Berarti full ya, seminggu Ya, itu? betul. Tanpa berhenti? Ya enggak, Jumat ke Sabtu ke Minggu kita udah selesai gitu, libur. Bukan libur sih, rehat. Nah ya, rehat. Rehat pikiran juga ya? Ya betul. Healing lah. Healing. Lalu dengan kamu melakukan seperti itu, belajar nih, apakah dapat membantumu untuk mencapai keinginanmu? Ya, ngebantu banget karena saya nol banget nih di jurusan ini kan, nol banget, nggak punya dasar kecuali matematika, kimia, biologi kan. Jadi kayak dalam belajar ini ya udah ngebantu banget. Dan yang sudah kamu buat tadi itu sudah sesuai dengan keinginanmu atau masih belum? Sejauh ini udah sesuai sih, udah benar-benar sesuai lah. Berarti udah sesuai lah ya, Ya, dengan apa yang diusahain sama apa yang didapat udah sesuai, sejalan. Jika rencanamu nih gagal, nggak sesuai apa yang kamu inginkan, apakah ada cara lain? Kalau kayak gitu, misalnya
ekspektasi nilai saya kurang gitu misalnya. Ya. Apa gitu saya jadiin evaluasi buat perbaiki lagi di semester depan, sehingga kayak walaupun ketertinggalan di semester ini berarti saya tuh harus evaluasi gimana caranya saya bisa melanjutin di semester depan, dan itu tuh bisa ngelewatin dan lebih maksimal lagi dari semester yang sebelumnya. Oke. Dari kamu sendiri nih, apakah kamu ini sanggup untuk melakukan rencana yang sudah kamu buat tadi? Tentu sanggup lah. Yakin? Yakin. Apakah kamu sendiri bisa berkomitmen kepada dirimu bahwa saya ini harus bisa lebih dari semester ini? Ya bisa. Pasti bisa. Kalau nggak bisa kacau lah. Oke, saya yakin dari rencanamu ini yang sudah dibuat tadi akan berhasil. Asal kamu mau berkomitmen dan bersungguh-sungguh dan belajar setiap hari, mungkin ya nggak setiap hari banget lah, kayak ada THR juga. Oh ya, di sesi ini itu nggak cukup satu kali sih Kak, mungkin di minggu selanjutnya. Mungkin kakak ini mau minta di hari apa, jam berapa? Mbaknya biasanya kapan? Saya menyesuaikan. Oh berarti kakaknya menyesuaikan Ya. saya. Tuh. Oke siap, nanti saya kabari. Oke. Siap, mungkin sudah cukup ya kayak pertemuan kali ini. Gimana perasaannya? Lebih baik lah. Lebih baik. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Sani yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing, bercerita kepada saya. Ya, terima kasih juga kepada Mbak Amel yang udah mendengarkan gitu keluh kesah saya selama menjadi maba ini, masalah-masalah saya akhir ini. Semoga ke depan juga saya lebih baik, terus sukses terus buat Mbak Amel. Ya, tadi di jalan. Ya, mulai antar. Oh, boleh.